Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Kemerdekaan seringkali dimaknai dengan bebas dari penjajahan, namun, apakah sebatas itu? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, ada kekuasaan lain yang bekerja secara halus yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Hal ini bukan tentang paksaan militer atau ekonomi semata, melainkan tentang bagaimana ide-ide dan nilai-nilai tertentu bisa menjadi normal di masyarakat. Untuk memahami lapisan kekuasaan yang tak terlihat ini, kita bisa meminjam kacamata pemikir asal Italia, Antonio Gramsci. Gramsci melihat kekuasaan tidak hanya ditegakkan melalui kekuatan, tetapi juga melalui persetujuan. Saluran ini menggunakan optik Gramsci untuk melihat bagaimana narasi kemerdekaan telah membentuk cara pandang terkait fenomena pengangguran, korupsi, dan pengibaran bendera One Piece. Antonio Gramsci merupakan filsuf Marxis Italia. Salah satu pemikirannya yang menarik adalah hegemoni budaya. Konsep ini menawarkan cara untuk memahami kelompok sosial, khususnya bagaimana kelas penguasa dapat mendominasi masyarakat. Kans saluran, hegemoni budaya adalah kondisi di mana pandangan dunia, kepercayaan, nilai-nilai, dan moral kelas penguasa menjadi budaya yang diterima secara luas oleh masyarakat, yang disajikan sebagai cara pandang dominan non-alami. Penyebaran dan pemeliharaan ide-ide ini dilakukan melalui berbagai institusi budaya seperti media, pendidikan, dan agama. Institusi-institusi ini secara halus membentuk persepsi, norma, dan nilai-nilai masyarakat. Sehingga pandangan alternatif dapat terpinggirkan dan terjadi kelanggengan kekuasaan. Gramsci melihat hegemoni budaya sebagai senjata yang lebih ampuh daripada kekerasan fisik, karena dapat menciptakan persetujuan terhadap tatanan yang ada, membuat orang percaya bahwa kepentingan kelompok dominan adalah kepentingan bersama. Kans saluran, dalam pertarungan hegemoni tersebut, Gramsci mengidentifikasi beberapa aktor kunci, yaitu intelektual organik dan kelompok subaltern atau di luar lingkung kekuasaan. Aktor intelektual diisi oleh individu cerdas, tugas utamanya yaitu membantu kelompok mereka memahami struktur kekuasaan yang ada dalam menyebarkan ide. Gramsci bahkan berpendapat bahwa, pada dasarnya, setiap orang memiliki intelektual. Konsep intelektual organik Gramsci memberikan kerangka untuk peran individu dan kelompok sipil dalam menantang hegemoni, yang dapat kita pahami sebagai tugas setiap individu masyarakat terlebih para cendekiawan. Sementara kelompok subaltern atau kaum pinggiran baik secara ekonomi, ras, gender, etnis dan agama, kendati sulit bersuara untuk didengar seperti yang diungkap pemikir Spivak, kelompok subaltern dengan hegemoni budaya dan atas intelektual organik dapat menjadi aktif dalam melawan ketidakbenaran. Kans saluran, terkait hal tersebut, Gramsci menunjukkan dua cara atau strategi dalam hegemoni,
yaitu manuver dan posisi. Melalui manuver dapat menunjukkan konfrontasi langsung dan melalui posisi ialah perjuangan panjang yang berkelanjutan. Perjuangan ini ialah melawan aparatus hegemoni budaya seperti media, dan lainnya. Narasi kemerdekaan termasuk fondasi yang membentuk identitas dan pandangan kolektif bangsa. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 ialah momen penting yang berhasil menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia sehingga menjadi identitas nasional yang kuat. Adapun narasi kemerdekaan Indonesia sendiri dapat dikatakan berasal dari pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan itu sendiri pada awalnya, kemudian secara formal oleh segala aparatus negara. Informasi tentang proklamasi disebarkan melalui berbagai cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Peran sentral Soekarno dan institusi seperti BPUPKI serta PPKI dalam membentuk narasi kemerdekaan menunjukkan bahwa hegemoni budaya tidak muncul begitu saja, melainkan dibangun secara sadar oleh aktor-aktor kunci yang dapat dipahami sebagai peran intelektual organik dalam optik Gramsci, yang sengaja ditanamkan sebagai fondasi kekuatan sosial. Kans saluran, narasi resmi kemerdekaan Indonesia menekankan beberapa elemen yang terus diulang dari generasi ke generasi, seperti perjuangan, pengorbanan, persatuan, nasionalisme dan lain sebagainya, serta tidak jarang dalam mengisi kemerdekaan diadakan pesta rakyat yang mencerminkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi bagian dari warga negara. Narasi kemerdekaan, dengan penekanan nilai-nilai tersebut dapat disinyalir sebagai alat hegemoni budaya untuk mempertahankan stabilitas dan legitimasi kekuasaan pasca kemerdekaan. Kans saluran, setelah melihat bagaimana konsep hegemoni budaya dan narasi kemerdekaan, mari kita lihat bagaimana dua hal tersebut dalam realita keseharian. Karena bagaimanapun narasi kemerdekaan seringkali dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks. Dalam saluran ini melihat hal tersebut dalam tiga hal, yaitu realita pengangguran, korupsi, dan ekspresi budaya seperti pengibaran bendera One Piece yang heboh. Mari kita intip bersama. Pertama, pengangguran. Kans saluran, masalah pengangguran di Indonesia adalah isu krusial, yang mana tercatat Februari tahun 2025, Badan Pusat Statistik merilis angka pengangguran mencapai 7,28 juta orang, naik 1,11% dari periode sebelumnya, dan ini tentu merusak narasi kemerdekaan. Dalam hal pengangguran, narasi yang sering terdengar adalah karena kurangnya keterampilan, salah pilih jurusan, kemalasan, atau faktor usia. Namun, di balik itu masyarakat melihat penyebab pengangguran adalah karena kurangnya lapangan kerja, ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja, banyaknya perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing, dan lain sebagainya. Dalam hal hegemoni budaya, dapat disebutkan narasi yang menyalahkan kurang kompetensi atau salah pilih jurusan, sebagai penyebab menganggur adalah contoh bagaimana hegemoni budaya oleh pihak kuasa bekerja dengan menggeser tanggung jawab, yaitu menekankan kurangnya individu. Narasi ini mengalihkan perhatian dari kegagalan sistemik seperti lapangan kerja, kebijakan investasi, atau masuknya tenaga asing. Sehingga narasi ini menjadikan pengangguran sebagai kegagalan pribadi daripada masalah sosial. Kedua, korupsi. Kans saluran, selain pengangguran yang dapat merusak narasi kemerdekaan, hal lain yang dapat merusak, atau bahkan sangat-sangat merusak dan meresahkan adalah korupsi, yang dinilai wajar atau membudaya di negara kita. Korupsi sampai pada titik dianggap wajar ialah bentuk hegemoni budaya yang berbahaya. Sehingga tidak heran sering terdengar upaya pemberantasan korupsi hanya semu atau justru melemahkan integritas. Kans saluran, korupsi memiliki dampak sistemik yang merugikan, di mana korupsi menyebabkan kerugian negara. Sisi lain dapat menghalangi pelayanan publik, melanggar hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta berdampak pada kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Sehingga dapat dikatakan adanya penilaian wajar adalah puncak dari hegemoni budaya yang rusak. Suatu hal yang bukan saja masalah moral individu, tapi telah menjadi bagian dari cara kelompok tertentu dan sulit diubah karena sudah terinternalisasi dalam budaya organisasi dan persepsi publik. Ketiga, bendera One Piece.
Kans saluran, fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 menjadi viral di media sosial dan memicu kontroversi. Pihak Istana dan Menko Polkam menegaskan bahwa bendera merah putih adalah keniscayaan, bukan pilihan dan mengingatkan adanya ancaman pidana bagi yang menggantinya. Namun, beberapa pihak, termasuk politisi dan netizen, membela tindakan ini sebagai bagian dari ekspresi dan kreativitas generasi muda. Sisi lain, akademisi dan pengamat melihat fenomena ini sebagai distorsi makna simbolik dan bentuk protes dari generasi muda. Simbol bajak laut dari One Piece ini dimaknai sebagai representasi kebebasan, perlawanan terhadap korupsi, dan perjuangan untuk keadilan. Nilai-nilai ini, menurut mereka, dirasa lebih relevan dibandingkan simbol kenegaraan yang dianggap kehilangan makna esensial. Setuju dengan beberapa pengamat yang menyatakan fenomena ini adalah ekspresi kekecewaan, melalui kreativitas yang dapat disebut sebagai bahasa atau narasi dari kelompok subaltern Gramsci, di mana anak muda dengan kreativitas yang ada memilih bentuk kritik yang damai dan artistik, yang bahkan dianggap lebih aman daripada protes jalanan. Mereka menggunakan simbol-simbol dari dunia fiksi, karena kebenaran dalam supernova bersifat cair, kompleks, dan seringkali melampaui batas-batas struktural. Kans saluran, sebuah studi menunjukkan bahwa, remaja meniru nilai dan sikap yang ditampilkan dalam One Piece, ialah proses imitasi yang mencerminkan hegemoni budaya, di mana remaja secara tidak sadar mengadopsi nilai-nilai asing, yang pada gilirannya akan membentuk identitas sosial baru yang menunjukkan perlawanan, di mana fenomena bendera One Piece adalah contoh nyata dari peran posisi yang dilakukan oleh kelompok subaltern di ranah budaya, yaitu tidak langsung menyerang negara, tapi melalui simbol populer. Sehingga dapat dikatakan bahwa, perjuangan melawan hegemoni budaya yang mengakar seperti pengangguran dan korupsi adalah proses yang berkelanjutan dan kompleks. Untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya, diperlukan upaya untuk membongkar narasi melalui akal yang sehat, dan terlihat dengan makna simbolik kelompok subaltern menggunakan peran posisi dalam optik Gramsci melalui bendera One Piece. Kans saluran, kemerdekaan sejati melampaui kebebasan fisik dan politik. Ia juga berarti kemerdekaan berpikir, yaitu kemampuan untuk mempertanyakan narasi dominan, dan kesadaran akan kekuasaan yang tak terlihat, yang bekerja melalui ide-ide dan akal sehat kita. Ini adalah perjuangan yang tak pernah usai. Setiap warga negara memiliki peran dalam perjuangan ini. Dengan menjadi intelektual organik dalam kehidupan sehari-hari, kritis terhadap informasi yang diterima, berani menyuarakan pandangan yang berbeda, dan berkontribusi pada pembentukan akal sehat yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan realitas yang ada, bukan hanya narasi yang nyaman, kita dapat terus mendorong Indonesia menuju kemerdekaan yang seutuhnya. Perjuangan untuk kemerdekaan adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan partisipasi aktif dan pemikiran kritis dari setiap individu.